Biar seia, biar sekata, biar dakwahnya tetap membahana masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila goyah, syukran bila nihayah. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalaman lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia yang arif dan bijaksana, para saudara yang semangatnya luar biasa, serta saudari sekalian dimanapun Anda berada. Yang pertama, yang terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi, nikmat Allah tak dapat kita ungkiri. Selanjutnya, solawat dan mutiarakan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan besar yang sering terlintas di benak kita, terutama dalam konteks perjuangan Palestina. Kita semua tahu, Palestina telah lama berada dalam penderitaan yang luar biasa. Umat Islam di seluruh dunia terus berdoa untuk mereka, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongannya. Namun, seringkali kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum menolong Palestina, padahal semua kaum muslimin mendoakannya. Penderitaan rakyat Palestina adalah salah satu isu kontemporer yang menyentuh hati kita semua. Doa demi doa dipanjatkan dari berbagai penjuru dunia. Namun, kenapa Allah seolah belum memberikan jawaban yang kita harapkan? Mari kita coba bersama-sama merenungkan beberapa aspek yang menjawab pertanyaan ini dengan penuh keimanan dan kesabaran. Saudaraku yang berbahagia, pertama-tama kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu suka maupun duka, ada dalam takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa segala yang terjadi di atas bumi ini adalah bagian dari rencana Allah yang Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tagabun ayat 11 yang artinya, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan ayat ini kita diajarkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, bahkan sebelum itu terjadi. Setiap peristiwa, termasuk penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, adalah bagian dari takdirnya yang maha sempurna. Meski begitu, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang mungkin tidak segera kita pahami. Adapun hikmah yang pertama adalah bahwa ujian yang dialami Palestina dan umat Islam pada umumnya adalah bagian dari ujian kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi dapat kita pahami bahwa ujian adalah keniscayaan dalam hidup ini. Setiap umat yang beriman kepada Allah akan menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu bisa berupa kesulitan, penderitaan, ataupun ketidakadilan yang kita lihat. Namun, melalui ujian inilah kita bisa menguji sejauh mana keimanan kita. Doa yang kita panjatkan untuk Palestina bukan hanya untuk meminta pertolongan, tetapi juga untuk mengingatkan kita bahwa ujian ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, dan memperbanyak amal soleh. Hikmah yang kedua, bahwa mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kesabaran umat Islam. Dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Anfal ayat 2. Allah berjanji untuk bersama orang-orang yang sabar
Penderitaan yang dialami oleh Palestina adalah ujian yang besar, dan kesabaran umat Islam dalam menghadapi ujian ini adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah. Mungkin Allah belum menolong Palestina segera mungkin karena Dia menginginkan umat Islam untuk bersabar, tetap berdoa dan tidak putus asa. Kesabaran ini akan menghasilkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang itu sabar, maka sabar itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hikmah yang ketiga adalah bahwa Allah mungkin menunda pertolongannya untuk memberi waktu bagi umat Islam untuk berusaha lebih keras, dan doa adalah senjata utama kita. Namun Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha. Dalam hadis sendiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa Allah akan mengabulkan doamu. Namun ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa yang datang dari hati yang lalai dan bermain-main." Hadis riwayat At-Tirmizi. Doa kita harus disertai dengan usaha. Kita tidak hanya bisa berharap pada doa semata tanpa mengambil tindakan yang nyata. Umat Islam di seluruh dunia harus lebih bersatu, menggalang dukungan untuk Palestina dan memperjuangkan keadilan dari berbagai jalan, baik itu bantuan kemanusiaan atau diplomasi ataupun kampanye internasional. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menunggu umat Islam untuk lebih bekerja keras dalam usaha-usaha ini sebagai wujud keseriusan dan ikhtiar kita. Adapun hikmah yang keempat adalah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dari cara yang kita selalu tidak bisa pahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya diwajibkan atasmu berperang padahal kamu membencinya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Kita mungkin tidak bisa memahami mengapa Allah menunda pertolongannya. Tetapi kita harus yakin bahwa segala yang Allah tentukan adalah yang terbaik. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya, bahkan jika itu berarti penundaan atau jalan yang berbeda dari apa yang kita harapkan. Pertolongan Allah bisa datang dalam bentuk yang tidak kita bayangkan dan bisa terjadi pada waktu yang tidak ditentukan. Hadirin yang saya hormati, sebagai umat Islam, kita harus selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah berjanji akan menolong orang-orang yang beriman dan bertakwa, namun pertolongan itu bisa datang dalam bentuk yang berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda pula. Apa yang kita harus lakukan adalah terus berdoa, terus berusaha, dan terus berjuang dalam jalan yang benar. Kita juga harus mengingat bahwa perjuangan Palestina adalah perjuangan kita semua, dan perjuangan dalam segala yang bisa kita lakukan adalah contohnya seperti meningkatkan kesabaran, kesatuan, dan perjuangan kita, dan mendoakan Palestina setiap waktu, namun juga berusaha untuk memberikan kontribusi nyata. Kita tidak tahu kapan pertolongan Allah akan datang, tapi kita harus yakin bahwa pada saat yang tepat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya dengan cara yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan saya yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang benar, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.